welcome back to Talking with me, Safana Putri. So ya, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai aja selama beberapa menit ke depan. Dan aku bakal nemenin kalian buat bincang-bincang bareng aku. Ya, oke, I hope you enjoy with me. Jadi ini adalah part kedua dari bincang-bincang alasan kenapa kita tidak termotivasi dari podcast Talk with me, Safana Putri yang kemarin, dan kita akan melanjutkan di podcast kali ini. Setiap orang pastinya pernah dong mengalami kekurangan motivasi atau bahkan kehilangan motivasi untuk menjalani hidupnya mungkin, atau kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Kamu menetapkan tujuan yang tidak realistis untuk direalisasikan. Misalnya nih, apa sih tujuan yang kalian ambil untuk diri kalian sendiri? Untuk diri kamu sendiri gitu. Tujuan yang kamu ambil untuk diri kamu sendiri. Ya, kita tahu lah ya, menetapkan tujuan itu sangat bagus untuk menjaga diri kita untuk tetap fokus dan terdorong pada suatu hal. Tapi jika kita menetapkan tujuan yang salah, maka akan memiliki efek yang sebaliknya guys. Bukannya bagus, tapi malah nggak bagus lah ya. Misalnya nih, kamu memiliki tujuan untuk menjadi koki profesional, tapi nggak tahu gimana mencapai sesuatu untuk menjadi koki itu. Dan kamu akan merasa kewalahan, cemas, dan bahkan lama-lama menjadi tidak bersemangat. Karena nggak tahu apa sih yang bakal kita lakukan untuk menjadi koki profesional. Jadi guys, tetapkanlah tujuan yang realistis atau yang benar-benar bisa kamu lakukan atau yang bisa kamu capai sesuai keinginan kamu deh. Jangan sampai terbawa-bawa oleh suasana, apalagi ikut-ikutan temen guys. Misalnya nih, temen kita pengen jadi apa nih, kayak tadi lah ya, jadi koki, tapi kita nggak ada passion gitu di bidang masak, dan kita itu passionnya di musik gitu kan. Alhasil karena pengen ikut-ikutan temen, jadi kita tiap hari mikir, gimana aku mau jadi koki, gimana nih aku harus bisa masak ini, gimana. Akhirnya kita cemas, kewalahan, gak bisa nangkep pelajaran mengenai koki dengan baik, dan alhasil tidak bersemangat dan motivasinya hilang deh. Nah ini nih yang perlu banget kalian perhatikan. Jangan sampai kalian ikut-ikutan teman kalian atau terbawa oleh suasana. Tetapkan tujuan harus benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan sesuai dengan yang bisa kalian lakukan gitu untuk prosesnya. Emang sih setiap orang pasti bisa dong jadi koki, setiap orang bisa dong jadi polisi, setiap orang bisa dong jadi presiden. Tapi kita bermain di proses ya guys ya, bukan masalah jadi apa enggaknya. Kebanyakan orang itu capek di proses dan kalah di proses guys. Karena proses itu memang bikin kewalahan, bikin capek, bikin kita ngedown gitu. Itu makanya kenapa tujuan itu harus kita tetapkan sesuai dengan apa yang benar-benar kita inginkan gitu. Oke, next. Kamu hanya terus fokus pada kemungkinan kegagalan tanpa memikirkan imbalannya. Nah, ini nih, kamu pasti pernah kan merasa takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru yang bahkan belum pernah kamu dengar, terasa aneh dan asing. Dan bahkan baru awal aja udah bikin kamu nggak termotivasi sama sekali. Nah, ketika kamu membiarkan ketakutan akan gagal itu menguasai diri kamu guys, mungkin kamu terus mikir nih, nantinya gimana nih kalau aku gagal, gimana nih kalau aku salah jalan. Tapi guys, meskipun rasa takut itu normal,
Tapi itu juga penting untuk kamu berpikir bahwa kamu itu harus bisa mencoba meskipun kamu akan gagal. Kamu bahkan akan berpikir nih, sebaiknya kalau kalian bisa mendapatkan sesuatu hanya dengan mencoba hal-hal yang baru. Kayak tadi kan, tujuannya pengen jadi koki, tapi takut gagal. Kalau kalian udah dari awal netapin tujuan mau jadi koki profesional, dan kalian jangan sampai fokus pada hal-hal yang belum tentu kalian temui atau yang bakal kalian hadapi, seperti kegagalan. Menurut aku gagal itu wajar guys. Jatuh itu wajar, namanya proses. Sekali gagal, coba lagi. Apa sih salahnya nyoba? Jatuh sekali, bangun 4 kali guys. Jangan takut sama gagal. Ingat, jangan takut sama gagal. Gagal itu merupakan pelajaran atau sesuatu yang sangat berharga buat kalian. Kamu bakal tahu nih, bakal dapet pelajaran atau bakal dapet kayak hikmah gitu istilahnya dari kegagalan yang kamu dapatkan. Kamu bakal bisa berproses, kamu bakal bisa lebih bangkit daripada yang kemarin dari kegagalan itu. Gitu guys. Kehidupan pribadi kamu yang kurang seimbang atau tidak seimbang nih. Pernah gak sih kamu memperhatikan kehidupan pribadi kamu yang tidak seimbang? Setiap kali kamu tidak termotivasi. So, kehidupan pribadi itu merupakan faktor terbesar tentang bagaimana perasaan kamu mengenai pekerjaan atau kegiatan yang kamu lakukan guys. Misalnya nih, kalau kamu baru putus dengan pacar kamu, atau musuhan sama sahabat, atau dijauhin sama teman, kehilangan teman, atau mengalami beberapa perubahan yang besar mengenai hidup kamu, kemungkinan kamu akan merasa tidak termotivasi. Bener kan? Bener lah pasti. Kamu juga akan merasa bahwa jika bekerja atau belajar terlalu banyak atau terus-terusan nih, pasti bakal ngerasa bosen gitu kan. Iyalah, aku juga gitu guys, sama. Makanya guys, keseimbangan kehidupan pribadi itu kunci dari bangkitnya motivasi. Apa sih yang harus kita lakukan? Refreshing nih. Kamu sesekali harus refreshing guys. Jangan terus-terusan atau terus berlarut-larut dalam kesedihan atau terus-terusan fokus pada tugas kamu. Boleh sih fokus biar cepat selesai, tapi kalau tiap hari, tiap jam kamu terus natapin layar laptop kamu buat tugas atau mikirin mantan kamu yang baru putus gitu kan, ya kamu bakal stres lah, depresi. Sesekali lah kita buka YouTube kayak nonton film, denger musik, atau keluar nih nonton film, nonton bioskop, atau makan di luar. Nggak apa-apa sendirian. Aku aja pernah kok jalan sendirian. Oke, next. Ketujuh, menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial. Jadi guys, siapa nih bagi kalian yang tiap harinya scroll media sosial, terlalu banyak ngabisin waktu di media sosial, bahkan kamu lupa dengan kehidupan nyata kamu. Kalian pernah mikir gak berapa banyak waktu kamu yang udah kamu habiskan di media sosial? Semenyenangkannya ya, kayaknya sampai scroll medsos berjam-jam. Sama, aku juga. Ya zaman sekarang lah ya gitu kan. Kalau nggak scroll medsos, kita bakal ketinggalan update nih. Nanti kita bakal dibilangin, lo gaptek banget sih, lo kudet banget sih. Nah itu. Kemudian tapi gini guys, terlalu banyak hidup di media sosial itu emang ada positif negatifnya sih. Gini, kamu scroll media sosial kayak di aplikasi
itu, aplikasi itu pokoknya. Kamu lihat nih postingan-postingan orang lain dan kamu mulai membandingkan diri kamu dengan orang lain, baik penampilan, pencapaian, atau gaya hidup orang lain yang ada di postingan media sosial itu. Kamu ngelihat itu kayak cewek cantik, bening. Gak tahu ya itu bening beneran apa filter gitu kan. Terus ada postingan yang nunjukin bawa piagam gitu, atau foto di mobil mewah, jalan-jalan di luar negeri. Itu sedangkan kamu yang sedang rebahan di kamar aja. Pasti kamu udah mulai membandingkan diri kamu dengan orang yang ada di postingan itu kan. Nah guys, hal inilah yang membuat kamu itu merasa nggak nyaman, merasa kesal, atau bahkan tidak termotivasi dengan diri kamu sendiri karena kamu itu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Inilah guys, kenapa mestinya kita harus bersyukur nih. Kenapa? Please, jangan pernah bandingin diri kamu dengan diri orang lain. Kenapa? Kamu ya kamu, dia ya dia. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, belum tentu mereka juga lakukan atau mereka juga inginkan. Apa yang kamu dapatkan hari ini, belum tentu mereka dapatkan di hari itu. Apa yang telah kamu capai, belum tentu mereka bisa mencapai apa yang telah kamu capai. Gitu guys. Ini guys, kenapa mesti diingat nih, sangat penting banget ya. Kalau medsos ini sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya ya jangan sampai kamu lakukan atau jangan sampai kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Boleh sih membandingkan diri kamu dengan orang lain untuk lebih termotivasi. Kayak misalnya kamu lihat postingan si A, dia udah memperoleh kayak dapat beasiswa nih ke luar negeri untuk S2. Kamu yang lagi S1 dan udah semester pertengahan nih, kamu lihat, wah ini keren banget ya, aku harus kayak gini nih. Nah itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kamu jadi bersemangat saat lihat postingan dia. Kamu jadi pengen juga nih dapat beasiswa scholarship ke luar negeri. Jadi kamu belajarnya lebih rajin gitu kan, biar jadi kayak postingan si A itu. Tapi kalau membandingkan dirinya di masalah gaya hidup, hedon, pencapaian yang membuat kalian merasa kesal dan tidak termotivasi, ini gampangnya gini. Kamu lihat orang dapat pencapaian, terus kamu malah ngerendah, aku mah gak bakal bisa kayak gitu karena aku mah bodoh. Nah ini yang salah guys, ingat ya, ini yang salah. Oke, next. Dan yang terakhir, tidak percaya diri. Kalian pernah gak nih, kamu pernah gak nih mikir, aku bisa apa sih? Kemampuan apa ya yang aku miliki? Aku gak bisa deh ngelakuin hal itu, kamu aja deh sana. Enggak, aku malu. Guys, percaya diri itu sangat membantu kamu untuk menjadi yang lebih baik lagi guys. Kebahagiaan dan kepercayaan diri kalian itu tidak hanya baik untuk motivasi kalian, tetapi juga untuk kesehatan juga guys. Saat kamu mendapatkan banyak kepercayaan diri, kamu pasti akan merasa sangat yakin banget dengan kemampuan yang kamu miliki. Dan karena itulah kamu lebih termotivasi untuk bekerja dan mencapai impian kalian. Memang sih perjalanan untuk menuju percaya diri itu panjang. Karena percaya diri itu adalah hal yang sulit baik bagi diri sendiri ataupun bagi banyak orang. Jadi guys, jangan minder. Kamu cukup ambil satu langkah untuk mulai percaya diri dan menunjukkan bahwa kamu itu bisa untuk melakukan hal itu. So guys, apakah kamu saat ini masih belum termotivasi? Apa turunnya motivasi kalian memiliki hubungan dari salah satu poin yang udah kita bahas tadi?
Guys, kalian jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan berbincang bersama aku ya. Kamu bisa kok sharing dan ngobrol sama aku di podcast ini. Kamu cukup kirim email ke aku dan kita akan atur jadwal untuk kita sharing-sharing dan ngobrol bareng di podcast Talk with me, Savana Putri. Oke? So, jadi jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan subscribe serta share video ini ya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di Talk with me, Savana Putri selanjutnya. Bye-bye.